Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Yang artinya Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali untuk yang berkali-kali podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, yang alhamdulillah pula telah hadir para bintang tamu hari ini. Silahkan Ustazah Yuli untuk memperkenalkan para bintang tamu kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih waktunya ya, Ustazah Ani Mohali. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita di podcast hari ini. Yang pertama kami perkenalkan ada Ustazah Nengsi. Terima kasih atas kedatangannya Ustazah. Ustazah udah kondang. Masya Allah. Udah sibuk betul kemana-mana. Masya Allah. Selalu izin, ya Allah. Tamu kita berikutnya ada Ustazah Hajah Titin. Terima Masya kasih Allah, atas Titin. kedatangannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita yang ketiga ada Ibu Reni. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tamu kita yang keempat ada Ibu Novi. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kedatangan Ibu Mila. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Mila ya kehadirannya. Terima kasih atas kedatangannya Bu Mila. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Siti Nuryani atau Teteh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita sore ini akan dipandu oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Wa dzkur abdana ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaiton binusbi wa udub binusbi wa adab walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, sekarang kita ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. SD alhamdulillah maju, malah akan berkembang nanti ada SD kelas bilingual. Ada MTS juga alhamdulillah maju. Ada juga SMK, alhamdulillah juga maju. Ada juga Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga maju. Dan di samping itu juga ada boarding school untuk anak-anak yatim, yatim fakir miskin. Nah, yang yatim piatu tinggal di dalam itu dan sekolah semuanya free. Nah, kecuali kalau yang tinggal di dalam itu ada orang yang mampu. Asramanya gratis, tapi dia di sekolahnya dia bayar. Karena
untuk kepentingan guru-guru seragam. Kemudian ada lagi di sini adalah khusus tahfiz Quran dan gedung tersendiri tahfiz Quran. Ada lagi ekonomi umat supaya di sini ada kegiatan jual beli gitu. Ada lagi juga pabrik roti, jadi produksi roti tiap hari yang dimakan oleh jemaah setiap hari. Dan juga ada juga kebun singkong. Alhamdulillah sudah produksi juga, biasanya hari Senin keluar singkong itu. Dan ada juga perikanan, ikan lele yang panennya biasanya sampai 3.000 lele. Itu anak-anak makan sama guru, sama sopir, sama yang ada di sini di dalam. Dan juga ada juga rumah wisma ini. Nah, wisma ini ditinggalin oleh 13 DTP, Destiny to Paradise, ahli surga yang kebetulan mereka tidak bisa melihat. Dan mereka di sini adalah gratis, alhamdulillah. Tidak ada kena dibayar apa-apa. Dan juga di sini ada pengajian juga tiap hari. Dan juga ada juga ustadz suka diskusi di luar situ. Dan nanti malam habis maghrib ada lagi anak-anak yang belajar ngaji, yang ikro itu. Ada tahsin juga untuk ada ibu-ibu, tahsin juga ibu-ibu yang hari Jumat ya. Ada tahsin juga di sini. Ya, salah satu ustazahnya adalah Ustazah Ani Muhali sama Ustazah Nengsi yang guru tahsinnya di sini. Alhamdulillah berkah insyaallah. Itulah pengenalan untuk khazanah kebajikan selanjutnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Baiklah, tamu kita yang pertama, Masya Allah, di podcast sore ini ada Mbak Reni. Pada Mbak Reni kami persilakan. Assalamualaikum Pak Yai. Terima kasih Bu Ustazah udah mengizinkan saya untuk hadir di sini. Alhamdulillah sangat beruntung sekali bisa bertemu sama semua beliau-beliau di sini, sangat menginspirasi juga, bisa buat motivasi aku sendiri gitu ya. Alhamdulillah selama aku mengaji di Wisma Agus, sebelumnya juga dulu ikut pengajian di dalam yang sama Pak Bejo sama Ustazah Linda almarhum. Oh iya. Alhamdulillah kurang lebih ya mungkin ada lebih dari 10 tahun kali ya. Iya, alhamdulillah. Kalau yang di Wisma dari awal sampai sekarang alhamdulillah. Dan Masya Allah banget, itu ngefeknya luar biasa banget Pak Yai. Sangat jadi penguat aku gitu. Di sisi lain saya di sini hidup sendiri bersama ketiga anak saya, jauh dari saudara, orang tua, dan alhamdulillah banget saya dikelilingi orang-orang yang baik, sangat baik, dan aku merasa beruntung banget selalu dipertemukan sama orang-orang hebat. Amin. Dari segi usaha, dari ilmu agama, terus dipertemukan sama orang-orang yang spesial dalam hidup aku. Orang yang Spesial. Spesial ya. Dan sekarang ini untuk aku pribadi merasa sedang berat sekali Pak Haji. Tapi semua itu terasa mudah karena Allah itu selalu membersamai saya. Aku yakin dalam setiap apa yang aku lakukan, setiap hari, setiap langkah itu, aku yakin Allah itu selalu bersama aku dan selalu memudahkan semuanya. Jika dipikir secara matematikanya manusia, pasti mereka punya pemikiran buruk atau prasangka yang nggak baik ya. Karena saya di sini ngontrak dengan ketiga anak. Alhamdulillah mereka udah
SMK sama SMP yang mereka itu nggak bisa masuk negeri karena aku KTP-nya masih luar daerah, jadi masuknya swasta. Dengan rutinitas keseharianku, kalau orang awam yang baru mengenal itu, kok bisa ya Mbak Reni bisa hidup di perantauan dengan ketiga anaknya, menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Allahu a'lam, semua itu karena Allah. Jika bukan karena pertolongan Allah itu, nggak mungkin di luar nalar manusia, benar-benar di luar nalar manusia. Bahkan yang tidak mengenal Al-Quran itu dia pemikirannya pasti negatif. Tapi alhamdulillah aku terima semuanya, apapun orang menilai saya, karena aku yakin Allah hadirkan semuanya itu pasti ada tujuannya. Dan aku selalu berprasangka baik. Allah itu selalu baik banget. Allah itu selalu menolong aku. Allah itu maha baik banget. Dia selalu hadir di setiap suka duka aku. Dan alhamdulillah selama 8 tahun saya hidup menyendiri, saya bisa tunjukkan kepada semua orang. Anak saya alhamdulillah kemarin lulus tahfiz Khatmil Quran juz 2930. Anak yang nomor 2. Dan aku merasa bangga banget. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan mereka untuk menguatkan aku. Dan Masya Allah, banyak sekali orang yang mendoakannya. Dan aku suaminya meninggal? Tidak. Ya. Kami berpisah Pak Haji. Dan kemarin ada kabar baik lagi dari teman grup hadrohnya, ada undangan gitu dadakan. Zaki, nanti malam 27 kamu ikut hadroh di Cirende Pisangan ya. Itu dari 15 anak itu yang terpilih cuma 10 orang. Dan alhamdulillah anak saya itu masuk ke itunya, terpilih untuk tampil nanti pas maulid ya. Maulid yang SMK, yang SMP-nya. SMP-nya di mana? SMP-nya di Nusantara. Kalau yang SMK-nya di Yayasan Khasak. Jadi kemarin ini merasakan kemudahan setelah ikut kajian istiqomah ya? Iya, alhamdulillah. Dan aku sangat bersyukur banget. Memang Al-Quran itu dampaknya sangat luar biasa. Dulu aku suka mengaji tapi aku nggak ngerti baca artinya Pak Haji. Jadi kita cuma disuruh menghafal, membaca gitu kan. Tapi tanpa tahu artinya. Kalaupun diajarkan artinya, dari zaman dulu tuh cuma diajarin pakai bahasa Jawa, kejawen gitu kan ya bahasa. Jadi kita kurang memahami. Dan setelah aku mengaji di pengajian yang dulu sama Pak Bejo sama Pak Ustazah Linda almarhum, nah di situ aku merasa, oh ternyata ini ya yang aku cari. Kita lebih tenang, kita jadi lebih tahu, kita tahu makna hidup ini tuh untuk apa, tujuannya itu apa. Dan semuanya masalah yang ada di dunia ini tuh hadir itu semuanya berasa yakin aja Allah pasti akan kasih yang terbaik kok. Gitu aja. Jadi Reni itu selama ini cuma berserah diri aja. Aku yakin Allah hadirkan ini itu pasti ada tujuannya. Pasti itu semua yang terbaik buat aku. Biasanya duduknya di sini ya? Iya, di luar Pak Haji. Di luar, tapi kedengaran. Iya, kami sukanya menyimak. Ya. Dan alhamdulillah banget. Emang kalau pas lagi emang ada acara di luar entah yang emang nggak bisa kesini, kalau misalkan tadi kan jualan tapi juga masih menerima kalau misalnya ada orderan orang masak hajatan gitu kan nggak bisa ngaji Pak Haji, kadang nginep di tempat orang hajatan. Itu kalau nggak ngaji kayaknya gimana ya, kayak ada yang kurang gitu. Ya. Sama kayak
sholat malam tuh kalau kita udah biasa, kalau nggak ngelakuin tuh kayak hambar aja hidupnya gitu, nggak bisa apa ya, kayak kita masak itu kayak nggak ada rasanya walaupun udah dibumbuin apa-apa gitu. Betul sekali. Dan sholat malam itu benar-benar ya Allah, itu tempat paling enak buat aku curahin semua masalah hidup ini gitu kan. Tempat ternyaman. Karena bagi Reni, aku cerita ke orang tua, ke saudara, kita nggak bisa berharap banyak. Cuma kalau sama Allah, kalau sama Allah itu udah kayaknya lega banget. Udah terserah Allah, aku mau ikut apa maunya Allah. Pasti itu yang terbaik, gitu aja Reni mah. Yakin pokoknya Reni itu selalu yakin Allah itu selalu bersamaku, selalu membersamaiku, selalu beri yang terbaik. Bahkan di saat dikasih ujian yang berat, saat dulu mau pisah sama suami pun Reni berpikir mungkin ini jawaban dari doa-doa aku. Karena pas kejadian pisahnya itu aku pas di bulan puasa hari ke-21. Aku bertengkar di rumah mertua itu pagi-pagi setelah sholat malam itu pagi-paginya dikasih hujan Pak Haji. Dan aku keputusan itu ya Allah, mungkin ini keputusan yang terbaik buat aku. Kalau emang iya karena ini bulan suci aku gak ingin mengotori. Beri petunjuk jika memang langkah aku ini benar. Entah itu aku dapat Lailatul Qadarnya atau tidak gitu ya. Tapi pagi-paginya itu habis aku sholat malam, habis sholat subuh, pagi-paginya itu dikasih hujan. Bukan hujan lebat, hujan yang rintik-rintik gitu. Dan itu memantapkan, meyakinkan aku bahwa udah berarti cukup sampai di sini dan Allah emang tunjukin semuanya itu. Alhamdulillah, aku ngerasa kehidupan sekarang itu aku lebih berkah, lebih tenang. Pokoknya kalau dibanding sama yang dulu, aku lebih nyaman dengan yang sekarang. Dengan anak-anak aku, dengan kehebatan mereka, aku sangat bersyukur banget Pak Haji. Dan Masya Allah, sebentar lagi anak aku mau ujian. Semoga Allah kasih kemudahan semuanya. Amin. Yang kelas yang di SMK? Iya, nanti Januari udah mau ujian praktek kayak ini. Dan semoga nanti anak-anak aku menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ilmunya. Amin. Dan mohon doanya agar ini dikasih kesehatan terus. Amin. Untuk bisa berjuang. Amin. Sukses untuk usahanya. Semoga Allah izinkan Reni untuk selalu melangkah ke Wisma Agus, mengkaji Al-Quran dengan Pak Yai dan semua ustazah di sini. Ya, jadi makanya kan di dalam surat 17 ayat 9 ya. 17, 9. Coba Mbak Reni yang baca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi Allah kasih tahu sesungguhnya Quran ini membimbing kamu ke jalan yang lurus sekali. Jadi mungkin kita sebelum kita ngaji, menurut kita baik, menurut kita benar. Tapi setelah kita ngaji, oh saya ini selama ini salah, oh ini saya ini benar. Jadi kita dilurusin oleh Allah menuju kepada petunjuk yang paling baik. Dan juga kalau dia beriman dan beramal soleh dan dia selalu membaca Quran, dia akan diberikan anugerah pahala yang besar, Masya Allah. Makanya sekali nggak ngaji, bukan saja Mbak Reni, saya aja kalau ada undangan jam 8 itu, saya nggak ngaji sini tuh. Ya saya senang sih diundang orang tuh jam 8, tapi saya ninggalin sininya yang saya sedih. Kayak dulu hari Jumat saya mesti pagi-pagi menghadiri
ada saudara yang menikah. Ninggalin sini itu sebenarnya saya sedih. Berat banget Pak. Iya, sedih sekali itu. Something tulus ya Pak ya. Seperti ada yang Masya hilang. Allah, ada ya apa ya, sesuatu kayaknya yang hilang. Kenapa? Satu, di sini ini satu pengajian paling banyak. Kalau saya ngaji lagi ke mana lagi, paling banyak 60, 40. Ngaji lagi di tempat lain lagi mungkin 30. Di sini coba 350-an, 400-an. Coba. Senang kok, senang. Kayaknya saya kalau nggak bisa hadir itu, kayak saya ini umroh yang 17 nih. Saya senang kan umroh kan, berkah atau juga yang gitu. Tapi di hati saya ada sedih juga. 9 hari ninggalin sini. 9 hari loh, Masya Allah. Subhanallah, sedih. Nah tadi yang kedua, ninggalin tahajud. Itu sama, kalau saya menganggap kalau hilang tahajud sekali itu rasa kayak kehilangan emas penuh bumi. Masya Allah. Sudah Kalau- di tingkatan itu ya Pak Ya, Kiai, Masya Allah. kalau Luar seandainya hilang tahajud semalam itu. Makanya sekarang saya jadikan begini. Akhirnya saya jam 10 habis Zoom, saya sholat dulu 4 rakaat. 4 rakaat dulu, qiyamul lail kan. Gila kalau dikatakan oleh para ulama, katakan kalau di bawah jam 12 qiyamul lail, tapi kan ada ayatnya jam 12 kurang sedikit mesti boleh kan. Kemudian lagi nanti saya nunggu 4 lagi nanti yang jam 3:30, 4. Nah, jam 3:30, 4 saya tambah lagi nih. Malah saya kadang-kadang saya tambah lagi 2 lagi. Tambah lagi 2 lagi. Boleh begitu ya Pak Haji? Boleh begitu. Nah, jadi kita supaya kita jangan, soalnya kalau misalnya kita sampai hilang sama sekali, aduh, kayaknya 1 hari itu kayak ini kayaknya kayak kelimpungan gimana ya? Apa sih yang kurang gak enak? Iya. Jadi Reni ngerasainnya tuh kalau pas lagi misalkan lagi dapet gitu ya, lagi haid, itu kan kita nggak sholat, nggak ibadah yang kayak sholat kayak ini ya. Itu beda Pak Haji. Itu kayak gelisah, kayak Linglung. kayak oleng aja gitu. Ya ganti aja dengan zikir tasbih kan bisa. Zikir sama. Ya misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya karena memang tahajud itu, yang makanya di surat 17:79 itu kan 17:79. Silakan Bu Haji Titin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 78-nya kan 5 waktu itu kan. Di 78-nya jadikan sholat dari sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Jadi kalau sholat subuh kan 5 waktu itu. Nah 79-nya dan sebagian malam kamu tambah lagi sholat malam. Memang nggak wajib, tapi biar nggak wajib ini muakkad. Nggak dianjurkan Pak. Lah kan pertama kali disuruh itu bukannya sholat 5 waktu, tahajud duluan kan. Setelah Isra Mi'raj maka dia jadi sholat 5 waktu menjadi wajib, tahajudnya menjadi sunat. Tapi sunatnya sunat muakkad. Di mana kita lihat sampai sebegitunya Allah nyuruh orang tahajud itu, sampai doanya pun dikasih tahu. Doanya kan ayat 80 itu kan, doa tahajud itu kan, 80, 81. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, jadi Sadaqallahu 5 waktu kita kerjain, tahajud kita kerjain, doanya juga kita kerjakan. Doanya ini kan Allah katakan, "Qul," katakanlah Muhammad, berdoalah kamu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berikanlah jalan masuk hidup aku benar. Dan kalau aku punya kesulitan hidup, berikanlah juga jalan keluarnya benar.
dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Nah, 5 waktu dia kerjain, tahajud dia kerjain, doanya dia kerjain. Apa jaminannya? 81-nya itu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datang kebenaran kepada kamu. Dia datang itu benar dan hilang kebatilan. Kebatilan dalam dirimu itu hilang. Kita misalnya mau seuzon sama orang hilang. Kita kayaknya selama ini dendam hilang. Selama ini mungkin kita suka iri dengki hilang. Selama ini kita misalnya caci maki orang hilang. Selama ini kita adanya itu adalah rasa kasih sayang dan juga rasa kebahagiaan dan kebahagiaan. Nah, ini 81. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di 82-nya. Baik. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi apalagi kalau kita ini ngaji, udah orang tahajud udah pasti ngaji kan. Yang di ayat yang dibaca itu pasti Quran, Fatihahnya juga pasti Quran. Apalagi kalau dia juga ikut ngaji juga habis tahajud, atau dia ngaji juga di jam 8-nya seperti di sini, atau dia ngaji juga yang malamnya. Yang penting dia tahajud itu harus diiringi dengan ngaji supaya Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang beriman yang sholat, yang ngaji itu Quran itu obat. Nah, bukti Quran obat udah banyak sekali kan. Testimoni yang mengatakan setelah 6 bulan sakit bergerak. Ada yang sakit nggak bisa jalan, awal pengajian didorong kursi roda 2 orang. Ada yang stadium 4 mau operasi nggak jadi. Ada yang mati rasa sebelah tahun hidup lagi. Ada yang minum obat bertahun-tahun setelah ngaji. Oh iya, yang darah tinggi itu hilang. Minum darah tingginya hilang, sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang ususnya sampai keluar, bro, itu jadi sembuh. Ada lagi yang sudah ke rumah sakit mau operasi apa tuh kayak Mbak Umi Kayat itu. Ini apa ya? Ingat nggak Bu Umi Kayat? Apa Empedu ya? Bu Umi Kayat. Empedu deh. Ya itu nggak jadi kan? Yang mau operasi mata juga ya Pak? Yang operasi mata yang Bu Dina Washington di situ nggak jadi. Nah, jadi sebetulnya nyata sekali ini bahwa Quran ini adalah obat. Tapi syaratnya istiqomah Pak Kiai ya. Satu syaratnya istiqomah, dan kedua syaratnya mesti infak dia. Kalau dia nggak infak nggak bisa, kan dia nggak naik dia. Jadi yang roket pendorongnya itu adalah dari infak itu. Kayaknya surat 9 ayatnya 99. Silakan Ustazah Ani Muhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Allah Ta'ala ada orang Arab, tapi orang Arab ini baik. Orang Arabnya dia beriman pada Allah dan hari kiamat, dan dia menganggap bahwa infak itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, infak itu supaya kita dapat doa Rasul. Berarti kalau Rasul bukan saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Nabi Adam nih dia dapat doa. Dan Allah dengar ucapan orang Arab ini. Apa kata Allah? Benar. Dan ditambah lagi oleh Allah, malah kamu masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Satu lagi, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya 3 itu nggak bisa dipisah dia. Ngaji, sholat,
infak sedekah, ngaji, sholat, ceger. Jadi kayak Bu Rini ini, ya. Jadi kayaknya pagi-pagi itu saya udah dapat Labu ya, Pak. melabu itu kan. Labu. Ya. Sayur Labu siam. yang Labu lalap siam itu ya. kecil itu kan obat tuh. Jadi saya Sama makan timun. 1, 2 timun, terus bagi-bagi yang lain juga kan. Kita juga rebutan ya Pak. Iya. Terima kasih ya Mbak. Dan biasanya rebutan itu. Masya Allah. Ya yang dekat-dekat Ustadz biasanya rebutan itu. Masya Allah. Makanya kadang-kadang orang bilang, ya kalau Dapat dekat Ustadz tuh berkahnya. gemuk. Kalau orang jauh biar dapat karomahnya. Amin. Allah. Jadi ustadznya makanya 1 cuma 2, yang lain itu kanan Banyakan kirinya. sisanya ya. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa ya. Mbak Reni ini single parent. Masya Allah. Ada istilah begini Pak Kiai. Wanita atau perempuan kalau dia nggak ngaji dia akan dikuasai oleh perasaannya. Mungkin Mbak Reni bisa sekuat ini karena dia ngaji kali Pak Kiai ya. Betul. Menguatkan juga Pak Kiai. Kalau dia nggak ngaji, yang kena apa? Coba lihat surat 43, 36, 37. Silakan Mbak Novi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi barang siapa saja, mau laki dia mau perempuan, siapa yang meninggalkan Quran ini, maka dia akan Allah biarkan setan datang masuk ke dalam dirinya. Namanya korin. Nah, begitu korin ini masuk ke dalam dirinya, dia merasa dia dapat petunjuk. Kan susah itu. Makanya kadang-kadang orang-orang yang wanita-wanita carrier itu dia agak sombong. Dia bisa dapat uang banyak, terus wah, apa nih kalian tuh? Ya nggak ngaji. Padahal itu setan tuh ya dia tuh. Setan, dia kejar pagi malam. Tapi dia nggak dapat berkah. Mereka berharap mereka itu kadang beranggapan karena hasil kerja keras mereka. Nah, Nggak butuh karena nggak rezeki butuh dari orang Allah. lain, nggak butuh Allah. Iya. Gitu Pak Kiai. Jadi seperti Firaun. Kehebatan dia jadi dia bisa beli ini. Ya beli bisa sana. beli ini. Padahal sebenarnya itu kalau tanpa izin Allah atau Allah ambil kayak Firaun, sekali ambil aja kan. Nah, jadi makanya dengan ngaji itulah semuanya akan menyelamatkan kita sebetulnya itu. Dan menguatkan juga Pak Kiai ya. Udah pasti. Yang merasa mungkin lemah setelah berpisah Kuat. menjadi kuat ya. Karena Jadi merasa kuat. ada Allah yang menolong. Ada Allah yang nolong. Tenang juga. Iya. Jadi ketenangan, kebahagiaan, percaya diri. Makanya sebetulnya Allah udah pesanin sama Nabi Adam dulu itu sebetulnya tuh. Surat 20, 123 tuh. 20, 123. Silakan Ibu Mila untuk membaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi Allah katakan waktu Nabi Adam dulu turun ke dunia, maka Allah kasih tahu, wahai Adam, ini karena kamu makan buah kayu khuldi, maka kalian harus turun ke dunia. Tapi nanti waktu kalian turun ke dunia nanti, anak cucu keturunan kamu nanti bermusuhan. Satu, bermusuhan kan. Dan yang kedua, Allah katakan apa yang kedua? Kalau kamu bermusuhan, jadi Nabi Adam ngasih tahu nih sebelum mereka ke dunia, dikasih tahu, wahai Adam Hawa, kalian turun ke dunia. Tapi nanti anak cucu keturunan kamu nanti bermusuh-musuhan.
Tapi siapa yang ikuti petunjukku Quran, siapa saja yang ikuti petunjukku Quran ini, mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Bayangin, jamin nih, nggak sesat, nggak celaka. Makanya jadi kuat kan? Iya. Nggak sesat, nggak celaka. Berarti dia tinggalin Quran, meskipun dia kondisinya tidak seperti Mbak Reni juga. Kalau ditinggalin Quran, tetap aja dia akan nggak ada jaminan, nggak sesat, nggak celaka. Dengan ngaji, Allah jamin kamu tidak sesat dan tidak celaka. Di ayat 124-nya, Silakan Ibu Siti Nuryani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. nah, barang siapa, Allah katakan siapa saja berpaling dengan peringatan Al-Quran ini, maka Allah katakan hidupnya sempit, hidupnya sulit, hidupnya sukar. Banyak uang sukar. Kayaknya kenapa orang banyak uang ada yang bunuh diri? Iya. Menderita Pak Kiai. Menderita kan? Di dunia aja sudah seperti Itu itu. sudah apalagi di akhirat. Nah, kemudian lagi Allah katakan nanti kamu dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Bayangkan coba, Allah udah jelasin nih. Di ayat selanjutnya lagi, lanjut baca 125-nya. Mbak Reni, silakan terbaca. Mbak Reni, silakan terbaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Terus? Dia Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Nah, jadi Allah kasih tahu, tadi kalau kamu tinggalkan Quran ini siapa saja, kamu sempit, kamu sulit. Berarti kaya, sempit, kaya, sulit. Nah, kemudian lagi Allah katakan nanti di hari kiamat kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Begitu dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes. Kenapa kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta ini? Allah bilang, kamu ingat gak di dunia dulu? Datang petunjuk kami, ayat-ayat kami, tapi kamu cuekin aja. Sekarang aku juga lupa melekin matamu. Sebetulnya udah dikasih tahu oleh Allah nih. Jadi peringatin. Iya, jangan sampai nyalakan Allah nanti di hari kiamat nanti. Nah, makanya kadang-kadang saya itu menyuruh orang ngaji itu, ayo. Tapi kan ada yang didorong kayak dorong mobil cepat cus gitu. Ada yang dorong kayak dorong gerobak. Ada yang digorong gak jalan-jalan. Tapi ya itulah perjuangan kan. Ngajakin orang itu, ayo orang. Saya setiap pengajian hampir saya kasih tahu. Ayo siapa yang mau ikut Zoom. Sampai saya tawarin, kalau misalnya nggak ada wifi, nggak ada juga pulsanya, ada hamba Allah yang mau bayar pulsanya. Ya ada sih yang mau, tapi 95% tidak ikut. Apa penyebabnya Pak Kiai? Ada yang gampang diajak, ada juga yang susah diajak. Ya itu kan tergantung dari amal seseorang itu kan. Amalnya. Bukannya belum dapat hidayah Pak Kiai ya? Bukan, hidayah Quran itu udah hidayah tuh. Nah, kenapa? Karena kita lihat lagi nih, karena Quran itu kan sangat suci gitu. Coba kita lihat di surat 56 ayatnya 75. Silakan Bu Haji Titin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara lauh mahfuz.
tidak ada yang menyentuh selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi Quran ini mulia sekali. Dia aslinya masih tersimpan di Lauhil Mahfuz. Jadi nggak ada orang yang bisa namain ngurangin Quran. Tersimpan kok. Nah kemudian Allah katakan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Tidak ada orang yang akan menyentuh hati Quran itu. Tidak akan tersentuh hatinya kecuali orang yang suci. Suci itu ya suci hatinya, suci makanannya, suci dari syiriknya. Kadang-kadang orang masih syirik atau masih ada iri dengki atau masih makanan nggak halal thayyiban. Nah itu yang menyebabkan Quran tidak masuk. Quran tidak masuk. Jadi kalau kita mau masuk Quran tuh mesti jangan syirik, jangan musyrik. Udah kita pasrahkan total kepada Allah. Ya Allah, semoga aku dapat hidayah petunjuk, berikan aku menjalankannya, dan berikan aku petunjuk supaya aku menjelaskan Quran dengan tulus ikhlas dimanapun juga berada. Masya Allah. Dan tentunya dengan kemauannya kuat Pak Kiai ya. Karena kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubahnya sendiri. Betul. Jadi ada usahanya. Ada usahanya. Tadi itu makanya tadi kan ada dia beriman, ada hijrahnya, ada jihadnya. Baru dia dapat tadi satu, kamu diangkat harkat derajat. Kedua, kamu beruntung. Ketiga, kamu dapat rahmat Allah. Keempat, kamu dapat ridho Allah. Kelima, kamu dapat surga. Dan yang keenam masih ada pahala lagi yang tersimpan. Masya Allah. Kalau kita lihat Ibu Mila tamu kita ya Pak, diajak Mbak Novi, dia langsung ikut. Ya, Masya itu. Allah. Itu lagi kita kerja, waktu kerja kan manggil guru ngaji tetap nggak masuk, nggak bisa baca Al-Quran. Tapi setelah kita sudah tidak bekerja lagi, langsung Agustus resign, langsung bisa baca. Ya itu petunjuknya itu. Biasa gitu. Tapi kembali ke Mbak Rini tadi ya. Sebetulnya itu Mbak Rini itu perjuangan berat, tapi dengan adanya Quran dia jadi kuat. Ya. Nah, kan dia kalau jualannya kan di sini aja kan, apa ada tempat lain? Keliling. Oh keliling. Setelah di sini pakai dorongan. Oh pakai motor, masya Allah. Wanita tangguh Pak Kiai. Iya wanita tangguh. Strong woman. Nah wanita tangguh ada Quran, lebih kuat lagi kan. Tapi kalau wanita tangguh nanti nggak ada Qurannya, nanti setannya datang. Tapi kalau kita wanita tangguh ada Qurannya, makin kuat dia. Tambah yakin. Sempurna Tambah Pak Kiai ya. yakin. Belanjanya udah berapa Mbak Ri? Jam 3. Oh setengah 3. Belanjanya. Jadi setengah 3 belanjanya tahajud dulu. Sebelumnya 1:30 udah bangun. Oh setengah 2. Lo tidurnya jam berapa? Jam 9, jam 10. Oh jadi setengah 2 udah bangun ke pasar belanja. Tahajud dulu. Oh tahajud dulu, masya Allah. Perjuangan seorang ibu ya Perjuangan Pak seorang Kiai ya. ibu. Jadi keliling tuh sampai jam berapa keliling? 2. Terakhir di depan Masjid Al-Araf di warungnya Teteh Pak Haji Dairi. Oh, Di situ aku. itu terakhir. Iya. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Hebat perjuangannya ya. Masya Allah, Alhamdulillah sangat menginspiratif ya Pak. Betul, betul. Cerita Mbak Reni, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua itu ya. Dan Mbak Reni juga mudah-mudahan selalu dikuatkan sama Allah, Selalu istiqomah dan juga selalu ya. istiqomah. Dan istiqomah. Masya Allah, biar lebih kuat lagi. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, tamu kedua kita adalah Ibu Ustazah. Ustazah juga mau tanya Oh iya. Pak Yai. Apa? Pak Yai, aku mau minta saran. Bagaimana cara menyikapi orang ini aja deh, gamblangnya. Jadi aku kan nggak komunikasi sama bapaknya anak-anaknya udah lama. Tapi kemarin pas di saat aku lagi down banget itu aku minta bantuan secara materi gitu ya untuk anaknya. Tapi ternyata pas aku udah mencoba komunikasi dengan baik, jawaban dia tuh seolah-olah mengabaikan. Terus yang terakhir tuh bilang kenapa kamu nggak
dengerin aku dari dulu, harusnya kan anak kamu sekolahnya di kampung aja, jangan di Jakarta, jadi nggak mahal gitu kata dia gitu. Udah, aku nggak butuh omongan yang nggak ada solusinya, aku cuma mau nanya situ bisa bantu apa enggak, karena ini udah tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu kan. Terus dia tuh balasnya gampang banget, Pak Haji, apa tanggung jawab. Di situ aku sakit banget Pak Haji, sakit. Aku udah maafin dia dari kesalahannya. Ketika dia bilang seperti itu tuh kayaknya rasa kebencian itu tuh ada lagi Pak Haji. Bagaimana cara menghilangkan rasa kebencian itu? Ada satu, kita membaca harus surat 13:22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, jadi kalau orang itu ada 4 amalan, nanti meninggalnya husnul khotimah. 1, sabar mencari ridho Allah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah kasih tahu, kalau kamu bisa begitu, kamu nanti meninggalnya dalam keadaan baik. Berarti husnul khotimah. Bukan saja itu, kalau bisa sabar, sholat, infak, dan balas kejahatan kebaikan ini, masih ada lagi kata Allah. Nanti masuk surga, di surga Aden sama bapak ibunya, sama nenek kakeknya, sama pasangan di surga, berarti berondong-berondong tuh. Sama anak-anak cucu keturunannya, sambil malaikat mengucapkan, karena di istana di surga ada itu banyak pintunya, maka malaikat setiap masuk pintu surga itu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaranmu. Nah, selain itu, apalagi untuk menghilangkan rasa-rasa itu, ini dengan kita doakan dia yang baik-baik. Ya Allah, mudahkanlah urusannya, mudahkan rezekinya, semoga diampuni dosa-dosanya, dibuka jalan hidupnya dia lebih baik. Baik semua doanya. Padahal kita tuh sakit hati betul. Itu nanti hilang tuh kalau kita sering doain tuh. Hilang. Tapi padahal kalau tanggung jawab suami, tanggung jawab anak harusnya tetap dia Pak ya. Tetap wajib. Wajib. Dan boleh dong kita mengingatkan dia. Berarti zolim juga Pak Kiai ya? Ya, sangat zolim. Makanya saya cerita sedikit tentang orang tua saya ya. Orang tua saya dulu dia menikah, dia punya anak temuan 5, masih kecil-kecil, yatim. Anak sambung gitu. Anak sambung kan 5 tuh. Tapi anak 5 itu nggak dianggap kayak anak tiri itu, disayang. Dia kalau nyuruh sholat, nyuruh sekolahin, semua sama itu. Nah, setelah dia besar, makanya kami tidak ada rasa kayaknya dan yang nggak ada. Nah, kemudian saya lahir, saya di bawah itu. Nah, saya lihat kok bapak saya ini sekali ya, ternyata benar meninggalnya itu coba malam masih tahajud di Masjid Ainul Yakin Bekasi. Siangnya sholat zuhur. Meninggalnya apa? Habis assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masya
Masya Allah. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu. Meninggal idaman. Luar biasa. Umur 92 tahun sehat walafiat. Ya Allah. Nggak pikun, cuman pendengarannya. Nah jadi berarti memang itu anak tiri loh. Iya. Apalagi nih anak kandung kan. Mesti Tidak ada wajib. bekas anak Nggak ada, ya? nggak ada. Wajib itu mestinya ya. Nah makanya kepada kita semua pokoknya berpeganglah kepada Quran. Nah misalnya kalau ada apa-apa, misalnya tanya, misalnya kirim surat aja ke depan, nanya apa, nanya ini bisa. Nanti kita buka di situ pertanyaan apa gitu. Karena hebat sekali ya perjuangannya ya. Dari kampung dan dia jual setiap hari, Ngurus anak 3. ngurus anak 3, Biaya Masya Allah, sendiri. biaya sendiri. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan dan selalu Allah kasih Dan pertolongan. kuat. Oke, ya. Kuatnya itu yang Dan kuat dan hebatnya ketemu Quran. Iya. dan dia juga merasa dipertemukan dengan orang baik, Orang baik kanan kiri gitu kan. Karena emang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Mantap Ustazah, memang luar biasa. Inna ma'al usri Ya, inna ma'al usri yusron. Wa inna ma'al usri yusron. Di mana ada kesulitan, pasti nanti ada kemudahan. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nggak mungkin orang sulit terus. Nggak mungkin juga orang mudah terus, ada juga ujiannya kan. Ya emang kehidupan itu begitu. Nah janji Allah pasti Pak. Iya, cuman kalau dia tidak ngerjakan 3 ini, waktu kesulitan bisa stres. Kalau nggak ngerjakan 3 ini, waktu dilapangin jadi sombong. Jadi tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu bedanya kalau orang ngerjakannya. Ngaji, sholat, infak itu beda itu. Insya Allah. Subhanallah. Mungkin buat Mbak Rani kali memang kan suaminya harusnya bertanggung jawab ya Pak. Harusnya. Iya, tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, mungkin pola pikirnya Allah itu lebih kaya, Allah itu lebih bijaksana, Allah nggak tidur ya Ustadz ya. Oh iya. Dan Allah nggak tidur, jadi nggak apa-apa dia mau ngomong apa, nggak apa-apa dia mau melakukan apa, ada Allah. Dan ya balaslah kejahatan Dengan kebaikan. dengan kebaikan. Inna Allaha ma'as sabirin. Masya Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ya Mbak Reni, kita Sama-sama sama-sama. ustazah itu ya dapat keluar ayatnya. semua Allah ujian. ma'asabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah. Baik, untuk tamu kita yang kedua ada Ustazah Hajah Titin untuk menceritakan pengalaman beliau setelah ketemu Quran. Padanya kami persilakan. Terima kasih, alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan untuk mengutarakan apa yang ada di dalam diri saya, termasuk kenangan ya sepanjang hidup saya. Jadi saya bercerita, cerita saya itu tidak beda jauh dengan Bu Mila ternyata. Jadi pada tahun 93 saya tinggal di Petukangan Selatan. Saya punya mertua itu baik banget gitu mertua. Saya manggilnya Nyak. Nah dia karena punya mantu seneng sama saya, jadi saya diajak ngaji kemana-mana tuh Pak Kiai. Nah pas udah di tempat pengajian, kayak ketua majelis taklim bisik-bisik sama mertua saya, mantunya suruh baca Al-Quran gitu. Nah terus saya dengar katanya gini, Tin besok hari Senin besok baca Al-Quran ya. Saya nggak bisa sama sekali Pak Kiai itu, nggak beda jauh sama dia. Iya. Nah akhirnya pas untungnya dikasih taunya hari Senin depan gitu, biar mempersiapkan baca apa. Nah akhirnya dikasih surat sholawat tuh sama ketua pengajian sama mertua, salawatan. Oh jadi nggak ngaji, cuman selawatan aja. Dikasih surat salawatan saya sama mertua. Oh, yang Baca salawat. Ya, lembaran. Ya. Nah, saya kan jujur aja ya, saya nggak bisa buta huruf sama sekali Pak Kiai. Nah, akhirnya apa? Nih mertua saya di mobil omprengan, Masya Allah ini udah meninggal, pahalanya bagus. Karena dia jadi saya bisa baca ya. Itu di mobil omprengan, Tin baca ada salawat. Tadi katanya Aji Juju enak banget tuh salawat. Artinya malu di mobil omprengan, entah di rumah. Begitu Pak Kiai. Ya emang nggak bisa. Saya mikirin yang besok Senin besok suruh baca Al-Quran. Tuh Pak Kiai. Akhirnya apa? Sore-sore itu mertua datang. Emang rumahnya berdekatan.
Tin, saya nongok di kaca. Mengapanya? Salawat tadi bacanya apa? Enak dah itu Tin, katanya. Lu hari Senin besok minggu depan lu baca Al-Quran ya. Lu cari dah apa yang baca. Masa Allah Pak Haji, Pak Kiai, itu saya nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Akhirnya apa ya? Karena mungkin ada petunjuk itu ya, mertua. Jadi ada hidayah. Saya Pak Kiai nggak bisa tidur. Bagaimana ini supaya bisa Al-Quran? Lah kan menurut mertua saya mah, saya orang Betawi bisa baca Al-Quran. Iya, ini sama orang Betawi mah Al-Quran bisa dah. Jadi sangka. Udah gitu saya pakai kerudung gitu, pakai kerudung rapet. Jadi sangkan dia mah nggak percaya kalau saya nggak baca Al-Quran. Akhirnya apa? Dia datang itu mertua. Saya ini keluar pakai koyok. Pura-pura sakit. Iya, saya bilang gini, Nyak, kepala sakit nih, nanti aja gitu. Lu mah katanya gitu. Ntar hari Senin tuh lu baca, masih aja begitu. Rupanya dia bangga kali kalau saya. Itu cerita saya Pak Kiai. Ya Allah. Akhirnya Pak Kiai, saya nggak bisa tidur semalaman. Itu karena ada teguran itu mungkin Allah juga ya melalui mertua. Itu Pak Kiai, alhamdulillah selama 3 bulan saya belajar Iqra. Jadi saya dari Petungan Selatan ke Cipayung, rumah saya itu ada guru, saya ngaji seminggu 3 kali. Sampai guru bilang ini, dulu ngapain baik Tin, sekarang udah jauh bener baru belajar. Jadi nggak jadi tuh hari Senin baca Al-Quran? Ya enggak, saya nggak ngaji-ngaji. Nggak ngaji-ngaji. Iya, akhirnya tuh ya emang karena kita itu dorongan harus belajar Al-Quran ya. Kita gini, ya Allah gimana ya Allah, tolong biar bisa ya Allah baca Al-Quran. Kalau saya bisa, saya mau baca tiap hari. Itu begitu. Jadi setiap ada jalan bahasa Arab kita baca, di mobil walaupun kita nyetel musik itu Al-Quran. Gitu, karena kita nggak sempat di rumah saya baca pakai. Saya waktu belum bisa baca Al-Quran, ngelihat temen baca Yasin sampai kesel, kuat-kuat amat lu, ilah mentang-mentang lu baca bisa. Itu begitu. Iya, saya sampai ya Allah, gua mah kalau bisa baca Quran ini dah. Akhirnya ngebut lagi ya? Iya. Akhirnya Pak Kiai, alhamdulillah itu cuma 3 bulan. Itu alhamdulillah, jadi pas suami mau kerja, pulang kerja taruh di sini. Pas masak itu apa tuh yang belajar Iqra, itu dibawa ke dapur kemana? Alhamdulillah Pak Kiai, jadi saya belajar, jadi bisa. Nah pada waktu itu tahun 93 kan omongan saya, wah kalau bisa mau baca setiap hari Al-Quran. Ya, tapi walaupun sedikit baca. Nah sekarang kan menemukan pengajian ini, berarti alhamdulillah tiap hari alhamdulillah. Walaupun saya tidak baca di rumah, kan di sini kita ngaji baca. Jadi kalau saya tidak ngaji, ya itu saya baca. Sini malah diangkat jadi ustazah. Nah makanya alhamdulillah itu yang namanya saya Pak Kiai. Kata orang di sini doang yang manggil ustazah, di rumah mah kagak, biarin. Di kampungan saya emang nggak ada. Kan ucapan doa apa? Iya, malah ngelihat status saya juga pada itu, menurut saya kali mah ya pada kayak nggak seneng gitu. Udah biarin, udah amat, penting dekat sama Allah gitu kata saya. Itu manusia biarin dapat pengajian mau gimana kek. Ya udah denger sih. Ustazah apa katanya begitu. Ya udah biarin, udah amat kata saya. Iya. Ya akhirnya saya bersyukur. Karena Al-Quran sekarang nih, sampai sekarang walaupun saya bacanya tidak ini lancar, tapi kalau kita baca sendiri memang kayaknya lancar ya, kayak bisa. Tapi saya bagus bisa mengerjakan. 1 hari pasti saya nggak tinggalin, walaupun habis Johor atau habis Asar itu pasti. Terus kalau tidak ngaji juga di rumah, dan di sini tiap hari kan kalau kita ngaji. Jadinya sangat apa ya, alhamdulillah banget Allah sayang sama saya. Itu mungkin karena ketemu di sini juga pengajian, jadi tiap hari. Mungkin kalau saya tidak mengaji sini ya nggak tahu dah, mulut saya dusta ya sedikit kali ya. Pasti Pak Haji kan selama 3 tahun saya buka Al-Quran walaupun sedikit itu Pak Haji. Jadi keuntungannya memang kita sini ya, belajarnya itu kan intens setiap hari kan. Mana ada pengajian tiap hari kok? Gak ada orang pengajian tiap hari. Ya saya di luar selain sini aja nggak ada. Paling apa? Paling banter ya seminggu sekali, itu udah jarang tuh. Yang paling banyak sebulan sekali. Sebulan sekali itu, sebulan. Kita ngaji sih tiap hari, cuman keliling pakai musola ini. Memang tiap hari, tapi enggak Al-Quran yang dikaji. Enggak Al-Quran dikaji ya itu. Jiping gitu.
Jadi emang benar-benar alhamdulillah banget sama Allah. Sampai bisa hafal, bisa baca yang tadi buta huruf. Orang saya pakai ini ya, misalnya belajar A, saya tulisin alif gitu. Mbak, jadi buta bener dah. Saya pas ngaji di sini kaget pas. Ustaz, itu siapa? Ustazah Titin. Iya. Oh, kita taunya bukan ustazah. Dulu saya kenal lama Oh, ini. kenal. Iya, Kenal. kok sampai saya video itu kasih ke temen ini coba lihat siapa gitu kan. Kita nggak boleh melihat siapa dia, tapi sekarang kita lihat sekarang gimana dia Siapa, sekarang. gitu, sekarang siapa, gitu ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Aku kasih ke semua temen-temen aku. Jadi heboh. Sampai aku ajak ayo coba sekarang. Jadi gitu. dulunya itu apa namanya? Tahu. Kayak Tahu. orang branded Oh, gitu ya. Iya. Tapi Sekarang udah alhamdulillah, dipakai. alhamdulillah, alhamdulillah. Iya Pak Haji nih, maaf Pak Haji. Besok tanggal 28 disuruh kayak ceramah gitu. alhamdulillah. Di Bedahan, daerah Bedahan sana. Makanya cuman saya belum tidak gitu. Nanti saya WA pas tanggal 27 besok mungkin ya. Jadi itu ada teman haji. Nggak usah tambah sangat tangan aja WA-nya. Ya, Jalan aja gitu ya. Jalan aja. Jadi saya Tidak boleh mikir menolak. Karena yang penyuruh itu sebenarnya Allah, Pak. Allah Melalui hebat orang tangan itu. manusia. Kenapa mesti dia nggak orang lain kan banyak ustazah kan? Dia nyuruh kita insya Allah. Iya, oh gitu ya. Jadi ya besok tanggal 28 jam 1. Cuman saya nih maunya karena dia acara syukuran. Jadi kan saya tanya, Bu, Ibu banyak nggak jamaah? Saya sampai begitu. Ya kalau ustazah itu sudah pintar Pak, nggak pakai nanya begitu. Iya. Kirain kalau dikit nggak mau deh ustazah. Saya justru kalau nggak banyak orang saya mau. Enggak, saudara-saudara aja. Gue lihat status lu katanya gitu. Ya Allah, gue bersyukur banget dulu waktu pergi haji emang sama dia sepantaran. Akhirnya ya insya Allah deh Bu, saya bilang itu di Bedahan sana. Insya Allah. Apalagi dia enak kan, jadi udah okein aja. Iya. Kalau misalnya nanti sulit-sulit, kan ada sebelahnya itu kan diajakkan jadi Saya juga asisten. nanti. Iya, jadi asisten. Misalnya Pak Titin, berapa nih 15 menit, 20 menit. Nah, ada lagi yang kata ponakan. Iya, ini sepupu. Nah, ada sepupu lagi yang akan meneruskan lagi. Coba. Waduh, mantap tua. Dia awalin dia dulu 20 menit, suruhnya ke sepupunya. Sepupunya udah kondang begitu, jadi jangan ditolak. Untuk saya bicara seperti Iya. Jadi Mbak Titin itu jangan tolak. Mbak Titin misalnya pertama berapa setengah jam, 20 menit. Udah tawarin nih yang ini nih. Iya. Allah ya, saya mohon dulu gitu. Ini juga saya masih dalam keadaan keraguan. Tapi kemarin saya udah nanya sama Ustazah Ani, ini surat ini ayat berapa ya? Terus pas saya nanya, kok saya cari-cari surat untuk yang tanggal 28, dia bilang surat 2 itu ayat 10. Aku juga ketemu nih. Jadi masalah mana? Coba nyambung kan? Iya. Karena ustazah sama ustazah kan nyambung, ya Allah. Iya, pagi-pagi nelpon kan. Ini surat apa ya? Kayaknya surat ayat 2 deh, surat Al-Baqarah saya bilang. Ayat berapa? Saya juga nemuin. Iya tuh. Masalah apa? Masalah apa? Ya saya buka aja minta cari tahu kok ini ada surat apa ya waktu Dia itu tiba-tiba aja muncul surat kata-kata itu. Pak Kiai. Ya, random gitu-gitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Oh, Al-Baqarah awal itu yang tanda-tanda orang yang munafik itu kan? Iya. Tambah lagi penyakitnya. Buka itu karena lihat artinya. Tapi itu surat berapa ya saya nggak tahu. Ya. Insya Allah luar Hanya biasa sama ya Pak Kiai. ustazah yang nyambung lah, Masya Allah. Jadi kalau saya mau Pak Kiai di sini, kalau di sini juga nih dapat bagian ngisi. Ya jamaah dikit. Pak Haji lebih banyak. Kita pengen yang lebih banyak, jangan doain jemaahnya sedikit. Saya malu gitu, takutnya ntar bicaranya kurang bagus. Ya jemaah sedikit kemungkinan udah biarin. Kita kan lagi tahap belajar Bu Haji. nggak apa-apa. Kan begini, jadi ceritanya gini. Jadi kenapa? Jadi kita
ustazah kita angkat itu supaya dia makin berani kan. Makin berani. Orang itu kan sebetulnya orang itu udah lancar apa itu karena sering. Iya, betul. Sering. Allah bisa karena biasa. Iya. Ya. Ini coba sekarang nih MC-nya coba. Wah, udah kawakan benar. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai nih. Kalau bahasa Inggris running well. Udah mulai awalnya orang tadi nggak tahu semua. Iya. Cuman berani nggak dia Bisa karena merubah dirinya. Kalau ini memang udah kondang dia. Masya Allah. Udah Amin. di mana-mana. Cuman saya pesanin juga. kasih semangatin, ayo Ji. Kalau dia MC, saya bilang jangan sampai nggak bawakan ayat satu ayat supaya kita tuh kita juga berpahala. Kalau MC aja nggak ada minimal lain syakartum gitu atau apa kayak supaya kita juga beramal berpahala. Alhamdulillah Pak Haji, jadi acara keluarga kita lebih manfaat ya. Acara keluarga jadinya ada yang mimpin Yasin, doa, terus ada yang ngisi. Nah, itu udah bagus sekali kan. Jadi alhamdulillah manfaat, terus juga sambutan saudara juga enak gitu. Ya, Senang. Ya, pada senang. jadi yang dipakai kan Pada minta produksi ajarin. dalam negeri semuanya kan. Nggak usah manggil bisa dari luar. Iya, berarti langsung dari luar udah oke semua. Kan dia Saya ngisi itu di Parung. Iya, dia. Iya. Isi. Ya bagus lah itu. Artinya Pak Kiai terbukti ya kalau Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Benar itu. Masya Emang Quran itu mengangkat harkat derajat kita. Kayaknya kan surat 3138, 139 itu. Silakan Bu Haji Titin. Pas banget. 138, 139. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah katakan ini Quran ini keterangan bagi seluruh umat manusia. Mau dia Islam nggak Islam, kalau pingin terang hati, terang telinga, terang kuping, terang otak, ya baca Al-Quran. Dan selain dia juga penerangan, dia juga adalah petunjuk hidup, dia juga pelajaran, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu jadikan Quran ini penerangan, petunjuk hidup, pelajaran, sampai Allah ngomong kamu tuh jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kamulah orang yang paling tinggi harkat derajatnya kalau kamu beriman. Loh, yang jamin Allah kok, yang mensupport kita itu Allah, gitu. Nah, nanti tinggal tunggu aja tanggal Mei, nanti coba Ustazah Nopi maju ke depan. Tinggal kita tunggu kapan siapnya. Oke. Nah, tapi tunggu kapan udah siap dulu. Nanti Ustazah siapa? Mila. Nah, Mila. Ustazah Siti Nuryani. Ustazah Teteh. Ustazah Teteh. Nanti Ustazah Mira kan? Mira. Reni. Jadi kita berusaha supaya orang itu kita majuin. Jadi kalau biasanya kan orang kan takut kesaing nih. Waduh dia ini atasin kita nantinya gimana dong, kita nggak boleh begitu kan. Justru kalau kita ngangkat harkat derajat orang, nanti kita akan diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah. Itu udah rumusnya itu. Minimal di keluarga dulu ya Pak Kiai. Oh iya minimal. Ustazah Titin benar bangga waktu pertama kali kesini. Nah, Pas lagi ceramah, langsung saya sebar ke seluruh teman saya kan. Semuanya banyak yang masih ngenyek lah gitu. Nggak percaya ya. Nggak percaya. Malah suka, malah bangga. Itu bangga banget. Karena Mbak udah lihat Karena langsung tahu ya. tahu Bu Hajinya dulu seperti apa mungkin ya. Pada heran, ya kan saya mah dulu megang mic lain. oh iya. Dia tuh hilang setelah dia hijrah tuh hilang. Hilang. Jadi nggak tahu keberadaan dia di mana. Pas aku lihat di sini aku ketemunya. Masya Allah. Oh jadi selama ini hilang. Hilang. Tadinya dia di mana? Di mana? Dari dulu dia senang megang mix, cuma megang mic. beda versi. Oh, beda versi. Beda alam. Pas ketemu aku itu di sini lagi ceramah, kebetulan lagi ceramah. Masya Allah. Ah, Megang mic tapi beda ini ya. saya videoin, saya kasih nih so, oh ternyata di situ di mana Mil ini udah aku kasih tahu kan. Mbak Mila sampai gini-gini dong. Iya sampai nggak percaya. Nggak percaya kan emang dia tahu dunia saya. Sampai alhamdulillah. Luar biasa ya. Pak Kiai, Quran begitu merubah seseorang yang Iya. tadinya duniawi Benar. Cuman kemana-mana bisa
malah berubah, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Hijrahnya masya Allah. Ini dengan doa Pak Kiai ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Makanya nih saya suka bilang begini Pak Kiai di hati, ya Allah Pak Kiai umurnya biar panjang. Amin. Hidupku masih ada umur, Masih butuh Pak Kiai ya. Amin. Masih butuh ilmu dari beliau ya. Cuman itu yang saya takutin nih sekarang tuh biar panjang. Ya Kiai mah banyak ya, banyak. Tapi pas saya ngaji di sini udah kena banget hati saya. Masya Allah. Ya sabar juga ada secukup sama anak. Terus anak juga ada baik, alhamdulillah. Kayak kemarin saya nggak ada uang, minta uang. Oke bos, gitu. Alhamdulillah. Jadinya nggak begitu. Luar biasa. Pengaruh ke anak itu benar Oh iya, juga ya Pak Kiai ya. Udah pasti. Kesolehan seorang ibu bisa Makanya mendidik seorang anak, masya Allah. Kita itu luar kalau biasa. kita sudah mulai 3 ini kita istiqomah, nanti akan kelihatan nanti seret. Nanti dia akan jalan dengan mulus, rapi. Seperti anak catur Pak Kiai. Iya, jadi dia nggak dari apapun juga, tapi tek. Kiai, saya mau nanya nih, kan kata Pak Kiai katanya kita harus ada 3, baca Al-Quran, salawat, terus infak. Sholat. Terus infak. Nah, terus saya merasa nih sholat iya, terus baca Al-Quran juga iya, bangun malam iya gitu ya. Cuman yang saya pikirkan nih infak gitu ya. Infak kan karena uangnya pas-pasan, jadi saya infaknya sedikit. Nah. Jujur aja saya bicara sedikit untuk bagi orang yang memerlukan. Nah itu bagaimana sih, udah termasuk golongan yang ketiga enggak? Udah masuk itu. Udah. Yang penting ngeluarin. Kan infak juga nggak harus pakai materi Pak Kiai. Bisa juga tenaga. Senyum aja udah infak. Senyum aja infak. Kan itu udah. Kasih nasihat ke orang yang lagi membutuhkan juga. Tapi ingat kata Pak Kiai, senyum mau, tidak mau. Nah, jangan itu senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, selesai mau. Begitu dapat rezeki, ya segini. Mana cukup. Akhirnya sampai mati nggak cukup. Kenapa saya mati nggak cukup? Di suratnya, surat 51 ayat 23. 1, 2. Silahkan Ustazah Nengsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 23 ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi kalau bilang nggak cukup, nanti sampai mati nggak cukup terus. Jadi makanya kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa Allah, cukup. Jadi hidup ini jadi bergerak. Jadi energi kita sedekah itu nambahin energi lah. Jadi kita percaya diri, punya energi. Dapat rezeki, alhamdulillah, cukup. Dapat rezeki, alhamdulillah, cukup. Tapi coba deh kalau dapat rezeki, itu ini katanya coba, nggak enak bener kan? Iya. Yang mendingan bergerak. Tiap hari walaupun sedikit kita keluarnya. Iya. Iya kan lapang sempit, senang susah, kaya miskin, terpaksa maupun sukarela. Itu ayat Allah kan itu kan. Hanya kayak Mareni kan tiap hari dia udah ngasih kiainya. Itu kan infak Hanya sedekah. Allah mudahkan urusannya Pak. Dimudahin Untuk mengurus urusannya. anak, Dia Iya. kuatkan ya Pak Kiai. Iya, benar itu. Apalagi kan itu kan. Apalagi yang makan Pak Kiai besar. Makannya kiainya aja, masya Allah. Bukan Pak Kiai aja, semua juga Pak Kiai. Mau makannya Tapi juga. kan lebih ini Pak Kiai. Nah, dimakan Orang dulu soleh. Pak Kiai, baru ke yang lain. Tapi dimakan dulu. Iya, dimakan Pak Kiai Dan jadi udah darah. didoain juga. Dari darah, Darah masuk ke tangan, kiainya ceramah dapat pahala lagi. Kiainya tahajud dapat pahala lagi ya, Pak. luar Wah. biasa ya. Pak Kiai emang dahsyat juga emang ngasih orang makan itu juga pahalanya luar biasa Pak Kiai. Luar biasa. Kan termasuk juga itu Pak Kiai ya. Oh, luar biasa, luar biasa. Makanya berkah. Berkah ya Pak. Makanya sebetulnya kita itu sama Allah itu tinggal berani nggak berani aja deh. Makanya kenapa kita kemarin Yoyon bilang 20%. Oke, 20%. Baru iya juga sehingga dia diselamatkan dari tempat yang orang suka nyeleneh dia diselamatkan, pindahin sini naik lagi gajinya, pindahin sini naik lagi gajinya, itu karena 20%. Lo berani?
Lebih berani 50%. Nah, Lo berani, gue lebih berani gitu. Lo berani, gue lebih berani lagi. Masya Lo Allah. jual, gue beli, coba. Gua borong Pak Kiai. Nah, cuman masalahnya Masya Allah, berani nggak luar berani biasa. itu adalah iman. Ya Pak. Kenapa? Makanya kalau kita tanya, kamu beriman nggak sih dengan Quran? Beriman. Tapi kalau dapat uang 100 berani nggak 50%? Ya yang 50% dong. Coba. Masih banyak keperluan kan? Nah, padahal Allah tahu keperluan kita. Allah tahu keperluan kita. Allah katakan, lo berani sama gue ganti. Gue ganti. Ada ayatnya kan? Gue ganti. Pasti. Coba deh ayat yang terakhir, coba. Surat 34, 39. Itu ya. Silakan Ustazah Yuli. 34, 39. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sadaqallahul Jadi Allah katakanlah Muhammad, ada orang yang kami lapangkan rezekinya, ada orang yang kami batasi rezekinya, sengaja supaya manusia saling membutuhkan kan. Kalau kaya semua aja repot, miskin semua repot nanti. Makanya ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Tapi di tengah-tengah ayat itu Allah katakan, tapi kalau kamu berani menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu, di situ coba lihat, gua ganti. Ada kata-kata ganti, gua ganti. Dialah sepaling baik pemberi rezeki itu. Cuman berani nggak, itu aja masalah. Kadang-kadang langsung ya kita ngasih Cash and carry. Ya. Masya Allah. Itu benar, pernah terjadi. Jadi saya kan kalau mau beri sedekah banyak tuh memang uangnya juga pas-pasan. Jadi saya punya niat tuh sedekah subuh, saya taruh di kaleng kawan, terus saya masukin baru gitu ya, baru mulai nih. Pas masukin 2 hari, pertama 5.000, terus besoknya 5.000. Itu ke beli sayuran ke warung sayur, ada yang ngasih 200. Nah, Ini berapa kali lipat kan? Berkali Iya, lipat itu. Masya Saya bilang ya Allah, itu emang bener-bener udah kita dekat sama Allah membaca Al-Quran, memang bener ya. Jadi buat menarik juga 2 hari. Coba bayang 2 hari 200. Terus yang ngasih itu juga maaf ya, itu Jero dikasih media, dia makan orangnya enggak rajin. Si Herwati bilang, ya itu karena emang kita udah niat baik ya. Sedekah rezeki ya, dari Allah. ya memang ya kayak bumi lain aja tuh, dari 50 seminggu menjadi 400. Luar biasa itu. Tapi kan kita sering kan dapat ini kan, dapat ini kan kadang-kadang hari apa kok ini dari bumi lain. Kita merasakan juga, Bu. Iya, Kita merasakan. iya, baiklah barangkali waktunya. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu banyak inspirasi dari para cerita tamu-tamu kita hari ini, kita, ya. sampai saya meneteskan air mata, Masya Allah. Semoga kita tetap istiqomah ya. Amin. Untuk para penonton YouTube kita, semoga menjadi pelajaran juga untuk mereka yang menonton ke YouTube kita ya, Bu Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada hari ini. Semoga apapun yang sudah kita ceritakan dan ayat-ayat yang sudah dikeluarkan oleh Pak Kiai, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Wabil khusus untuk penonton YouTube kita, semoga Allah mudahkan kita untuk paham Quran, dan semoga Allah juga mudahkan kita untuk menyampaikannya, walaupun hanya 1 ayat. Masya Allah. Jangan lupa kita doain Pak Kiai kita. Baik, Masya alhamdulillah. Allah. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan Amin. soleha. Yayasan Hazanah Kebajikan menjadi yayasan yang besar. Amin. Dan dipertemukan dengan donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Begitu juga keberangkatan Pak Kiai ke Tanah Suci Amin. bulan Januari. Semoga dimudahkan, Amin. dilancarkan, Amin. sehat, Amin. bahagia, Amin. dan apapun yang sedang Pak Kiai niatkan, hajatkan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Dan podcast kita mudah-mudahan menjadi besar. Amin. Banyak yang
membukanya Amin. dan Jangan lupa. mengamalkan ilmunya. Jangan lupa dengan cara subscribe, like, share, and comment. Masya Allah. Mari sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.